Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mei Suastiorini ingin mencoba memaparkan hasil kajian salah satu jurnal mengenai aplikasi pengendalian dan pengawasan mutu makanan. Judul jurnal yang saya ambil yaitu Pemenuhan Regulasi Pelabelan Produk Industri Rumah Tangga Pangan atau IRTP di Bogor. Latar belakang. Pelabelan makanan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999. Label pangan adalah keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada produk pangan, dimasukkan ke dalam kemasan maupun ditempelkan pada kemasan. Label pada pangan memiliki arti penting sehingga perlu diatur dan dikendalikan agar informasi terkait pangan yang dapat disampaikan ke masyarakat adalah benar dan tidak menyesatkan. Jurnal ini berfokus pada penerapan pelabelan pada industri rumah tangga pangan atau IRTP yang berada di Bogor. Industri rumah tangga pangan merupakan salah satu industri kecil menengah yang memproduksi pangan olahan dalam kemasan berlabel. Fungsi pelabelan. Fungsi pelabelan yang pertama yaitu memberikan informasi tentang isi produk yang diberi label tanpa harus membuka kemasannya. Yang kedua, yaitu berfungsi sebagai sarana komunikasi produsen kepada konsumen mengenai hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen tentang produk tersebut, terutama hal-hal yang tidak kasat mata atau tidak dapat diketahui secara fisik. Yang ketiga adalah memberi petunjuk yang tepat kepada konsumen sehingga diperoleh fungsi produk yang optimum. Yang keempat adalah sebagai sarana periklanan bagi produsen. Yang kelima yaitu memberi rasa aman pada konsumen. Sampel yang digunakan di dalam jurnal ini yaitu sebanyak 90 sampel. Pada akhir bulan September 2013, terdapat sebanyak 546 IRTP yang telah mendapatkan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Dan terdapat 745 produk yang telah mendapatkan nomor pangan IRT. Produk IRTP terbanyak di Bogor yaitu tepung dan hasil olahannya, hasil olahan biji-bijian dan umbi, serta minuman ringan atau minuman serbuk. Tepung dan hasil olahannya sebanyak 55 sampel, hasil olahan biji-bijian dan umbi sebesar 20 sampel, dan minuman ringan atau minuman serbuk sebanyak 15 sampel. Data yang didapatkan selanjutnya akan dianalisis. Data tersebut meliputi informasi yang terdapat pada label kemasan produk IRTP. Komponen label seperti teknis pencantuman label, tulisan pada label, keterangan minimum pada label, dan keterangan yang dilarang dicantumkan pada label disebut sebagai kelompok unsur label. Kelompok unsur label yaitu terdapat 9 unsur. Yang pertama adalah nama produk, yang kedua adalah daftar bahan, yang ketiga adalah berat bersih, yang keempat adalah nama dan alamat produsen, yang kelima adalah pernyataan halal, yang keenam kode produksi, yang ketujuh tanggal kadaluarsa, yang kedelapan nomor PIRT, yang kesembilan adalah asal-usul bahan pangan tertentu. Selain itu, unsur keterangan yang dilarang yaitu keterangan yang tidak benar dan menyesatkan. Yang kedua, pangan dapat berfungsi sebagai obat. Yang ketiga, pencantuman nama dan lembaga yang menganalisis produk pangan. Yang keempat, keterangan bahwa pangan mengandung zat gizi lebih unggul dari produk pangan lain. Yang kelima, keterangan pangan terbuat dari bahan baku alamiah atau hanya sebagian menggunakan bahan baku alamiah. Yang keenam yaitu keterangan pangan terbuat dari bahan segar apabila pangan tersebut terbuat dari bahan setengah jadi atau bahan jadi. Yang ketujuh yaitu klaim kesehatan atau klaim gizi. Teknis pencantuman label. Pencantuman label secara teknis diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 yang mengatur mengenai kriteria pemenuhan syarat kelompok unsur teknis pencantuman label. Di dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa letak label pada produk IRTP sangat bervariasi. Terdapat dua jenis,
diagram pie. Yang pertama mengenai teknis pencantuman label dan pelanggaran yang sering dilakukan. Untuk teknis pencantuman label, letak label terbanyak adalah yang tercetak langsung pada kemasan sebanyak 76%, diikuti dengan label yang tercetak pada kertas yang diletakkan di sisi bagian dalam kemasan untuk kemasan transparan sebanyak 21%, dan label yang tercetak pada kertas yang kemudian ditempelkan pada bagian luar kemasan sebanyak 3%. Selanjutnya adalah contoh pelanggaran yang paling sering dilakukan adalah pencantuman salah satu komponen label, yaitu tanggal kadaluarsa yang mudah rusak atau luntur apabila digosok menggunakan jari sebanyak 60%. Terdapat pelanggaran pencantuman kode produksi dan tanggal kadaluarsa pada stiker yang ditempelkan secara terpisah pada kemasan produk sebanyak 38%, sehingga mudah dikelupas dan lepas dari kemasan. Terdapat juga sebanyak 2% yang ukuran terlalu kecil jika dibandingkan dengan ukuran kemasan produk yang bersangkutan, sehingga menyulitkan konten label untuk dibaca dengan jelas. Tulisan pada label. Tingkat pemenuhan kelompok unsur tulisan pada label untuk produk tepung dan hasil olahannya, olahan biji-bijian dan umbi, serta minuman ringan dan minuman serbuk secara berturut-turut adalah 75%, 80%, dan 60%. Terdapat beberapa produk yang belum memenuhi syarat tulisan pada label karena terdapat penggunaan bahasa asing serta terdapat pula penggunaan huruf selain huruf Latin. Keterangan minimum label. Di sini terdapat data diagram batang tentang tingkat pemenuhan keterangan minimum table dengan kategori nama produk, daftar bahan, berat bersih, nama dan alamat produsen, pernyataan halal, kode produksi, tanggal kadaluarsa, nomor PIRT, asal-usul bahan pangan, dan rata-ratanya. Dengan sampel yang pertama yaitu tepung dan olahannya, yang kedua olahan biji-bijian dan umbi, yang ketiga adalah minuman ringan atau minuman serbuk. Untuk kategori pertama, nama produk seluruhnya sudah 100%. Lalu ada daftar bahan, yang paling tinggi adalah kategori untuk tepung dan olahannya sebesar 71%. Selanjutnya adalah berat bersih, yang paling besar adalah olahan biji-bijian dan umbi sebesar 90%. Selanjutnya, nama dan alamat produsen, yang paling besar yaitu minuman ringan atau minuman serbuk. Lalu pernyataan halal, persentase yang paling besar yaitu tepung dan olahannya sebesar 38%. Kode produksi yang paling besar yaitu minuman ringan atau minuman serbuk dengan persentase sebesar 40%. Lalu tanggal kadaluarsa, persentase paling besar yaitu diperoleh oleh tepung dan olahannya sebesar 60%. Selanjutnya nomor PIRT. Yang paling besar persentasenya adalah tepung dan olahannya sebesar 93%. Selanjutnya asal-usul bahan pangan. Untuk tepung dan olahannya, olahan biji-bijian dan umbi sebesar 100%. Untuk rata-ratanya, yang paling besar adalah tepung dan olahannya. Dapat dilihat tingkat pemenuhan keterangan minimum label masih rendah. Keterangan yang dilarang pada label. Di sini disajikan diagram batang mengenai tingkat pemenuhan pelabelan dengan kategori teknis pencantuman label, tulisan pada label, kategori minimum label, keterangan yang dilarang dicantumkan, dan rata-ratanya. Dengan sampelnya yaitu tepung dan olahannya, olahan biji-bijian dan umbi, serta minuman ringan atau minuman serbuk. Untuk kategori teknis pencantuman label, persentase paling besar diperoleh minuman ringan atau minuman serbuk sebesar 73%. Selanjutnya tulisan pada label diperoleh paling besar yaitu olahan biji-bijian dan umbi sebesar 80%. Kategori selanjutnya keterangan minimum label diperoleh paling besar persentasenya yaitu tepung dan olahannya sebesar 69%.
Untuk keterangan yang dilarang dicantumkan, yang paling besar yaitu olahan biji-bijian dan umbi sebesar 100%. Dengan rata-ratanya, tepung dan olahan biji-bijian dan umbi sebesar 72%, dan minuman ringan atau minuman serbuk sebesar 74%. Dapat disimpulkan bahwa tingkat pemenuhan pelabelan masih rendah. Jadi, kesimpulannya adalah secara keseluruhan, tingkat pemenuhan rata-rata untuk ketiga jenis produk hampir sama dan tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa masih minimnya pengetahuan IRTP tentang regulasi pelabelan yang berlaku, ditandai dengan banyaknya pelanggaran mengenai pelabelan. Rendahnya tingkat pemenuhan pelabelan menunjukkan bahwa masih diperlukannya pembinaan lebih lanjut terhadap IRTP, terlebih mengenai kriteria pelabelan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Baik, sekian pemaparan kajian jurnal yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.